Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 686-690. Berikut adalah sekelompok playboy. Saya tidak dapat membayangkan Jericho Lee akan datang mencari seseorang. Jericho Lee merasa lebih aneh di hatinya, dan senyuman di wajahnya sedikit memudar. Kamu salah paham. Aku tidak meminta Ling Yan memberiku uang. Aku mampu mengeluarkan uang di sini. Oh. Wajah Ruan Qingqing curiga. Ekspresinya penuh rasa tidak percaya. Kenapa aku tidak percaya? Tidak masalah bagiku apakah kamu percaya atau tidak. Aku hanya menyatakan faktanya. Jika bukan karena wanita yang mengaku sebagai teman Mo Lingyan ini, Jericho Lee pasti sudah lama menyerah. Lihat suaranya, sungguh tidak menyenangkan. Kamu. Kenapa kamu tidak tahu apa yang baik? Saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Saya tidak ingin Anda mengkhianati Ling Yan. Saya tidak percaya Ling Yan mengenal orang seperti Anda. Sikap Ruan Qing menjadi tenang. Jericho Lee sedikit mengernyit, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku juga terkejut Ling Yan punya teman sepertimu. Karena pihak lain tidak menghormatinya, dia tidak perlu menganggapnya serius. Wajah Ruan Qingqing merosot. Kamu berani bicara seperti ini padaku. Qingqing. Su Ziqiang datang dari samping dengan wajah bingung. Qingqing, apakah kamu kenal orang ini? Dia memandang Jericho Lee dengan wajah musuh besar, penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Temui seorang pria yang merupakan temanku. Ruan Qingqing bersenandung dengan dingin. Mendengar ini, Su Ziqiang langsung lega, itu pacar temanmu. Kamu punya banyak teman. Aku tidak tahu teman yang mana. Mo Lingyan, kamu harus mengenalnya. Oh. Yang mana di Provinsi Huizhou, Su Ziqiang yang mengangkat alisnya, dan ada kilatan kejutan di matanya. Dia pernah melihat Mo Lingyan, dan dia sangat terkesan dengan penampilannya yang cantik. Itu adalah wanita cantik yang tidak kehilangan Ruan Qingqing, tapi dia hanya sangat menyukai Ruan Qingqing dan meremehkan wanita lain. Ruan Qingqing bersenandung dingin, saya benar-benar terkejut. Ling Yan memberitahuku bahwa pacarnya datang ke Beijing untuk mencari seseorang. Tanpa diduga, dia pergi ke sini untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Aku akan memberitahu Ling Yan tentang hal itu nanti. Mendengar ini, Su Ziqiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee, dan matanya menjadi lucu. Tutut, Qingqing, kamu benar. Pakaian anak laki-laki itu hanya 1 atau 200 yuan. Saya mendengar bahwa keluarga teman Anda sangat kaya, kanan? Maksudnya wajah putih kecil ini makan makanan lunak. Hahaha di penghujung hari, dia mengejek, mengedipkan mata, dan meremehkan. Siapa tahu? Ruan Qingqing terlihat menghina. Jericho Lee berdiri di tempat yang sama, wajahnya sejernih air, dan tidak merasa jelek atau marah karena sarkasme pihak lain. Fu Bai di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat padanya. Saudaraku, tidakkah kamu mengucapkan 2 kata? Katakan apa? Orang-orang sangat mengejekmu, bukankah kamu membalas? Fu Bai mengedipkan matanya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah yang mereka katakan itu benar, dan kamu tidak bisa membantahnya? Jericho Lee tersenyum ringan, jelas dari jernih, keruh dari keruh. Kalaupun saya jelaskan lagi, ada yang tidak percaya. Lebih baik tidak menjelaskannya. Kepribadian, aku menyukainya. Fu Bai mengacungkannya dan berbisik, tapi sebaiknya kamu berhati-hati dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan Su Shao. Saya sudah mendengarkan sejak lama. Apakah Anda dari tempat lain? Saya beritahu Anda, ada begitu banyak pejabat di ibu kota sehingga Anda harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan Anda. Anda tidak dapat dengan mudah memprovokasi orang lain. Mungkin Anda akan menarik beberapa orang besar yang tidak bisa terprovokasi. Oh, asal-usul Su Shao adalah... Jericho Lee merasa lucu di dalam hatinya dan tetap diam. Dia telah menyelidiki sebelum dia datang ke sini. Keluarga paling terkenal di Beijing adalah 10 besar keluarga Tian Zihao dan 36 keluarga di Zihao. Keluarga Su adalah keluarga ke-10 dalam keluarga merek lokal. Jika dia tidak mengetahui hal ini, itu bodoh. Fu Bai diam-diam melirik Su Ziqiang dan menjawab dengan suara rendah, di ibu kota, ada banyak keluarga, besar dan kecil, lebih dari 100. Di antara mereka, ada 10 keluarga Tian Zihao dan 36 keluarga di Zihao. Merekalah yang tidak bisa terprovokasi. Keluarga Su adalah anggota keluarga merek lokal, peringkatnya cukup tinggi. Anda harus berhati-hati untuk tidak memprovokasi dia, terima kasih atas pengingatnya. Jericho Lee mengangguk dan menghargai antusiasme Fu Bai. Dia menemukan bahwa pria ini sebenarnya cukup baik dibandingkan dengan saudara lelaki pada umumnya. Setidaknya dia tidak berbicara sombong seperti tuan muda pada umumnya.
Apa yang kalian berdua bicarakan? Saat ini, Su Ziqiang mulai membuat masalah. Fu Bai berkata sambil tersenyum, Su Shao, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini untuk mengingatkan dia agar tidak menyinggung orang lain. Orang seperti Su Shao, kamu tidak bisa terpancing olehnya. Petik 2. Fu Bai berkata sambil tersenyum pahit, Su Shao, aku hanya tidak ingin melihatmu berkelahi. Lagi pula, tidak mudah bagi Tuan Ji untuk datang ke sini hari ini. Jika Anda bertarung, apa pengaruhnya terhadap kami untuk bermain? Pada akhirnya, semua orang tidak bahagia. Bukankah itu membuang-buang waktu? Ini disetujui oleh semua orang. Ya, Tuan Ji ada di sini. Jangan membuat masalah. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Ji melihat lelucon. Perhatikan semuanya. Bagi anak-anak bersaudara ini, bersenang-senang adalah hal terpenting. Mereka tidak ingin kembali lagi dengan penuh depresi. Su Ziqiang juga merasa bahwa dia masuk akal. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung dan berhenti berbicara. Gesekan, dalam kegelisahan Fu Bai, mereda untuk sementara. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, jangan kaget, main bola. Tuan Ji ada di sini, tapi ini adalah kesempatan bagus sekali seumur hidup. Jika Tuan Ji menyebutkannya, itu akan menjadi panen yang bagus. Ya, main. Su Ziqiang juga menjadi bersemangat, berjalan ke meja pesta sambil tersenyum, dan mengambil tongkatnya. Di sini, Ruan Qingqing berjalan ke satu sisi. Dia tidak tertarik dengan jenis biliar seperti ini. Dia hanya bosan saat dia datang ke sini. Dia melihat Jericho Lee juga menyingkir, jadi dia memikirkannya dan berjalan mendekat. Katakan sejujurnya, bagaimana Ling Yan menyukaimu? Dia selalu marah, tapi dia tidak bisa mengerti bahwa Mo Ling Yan, seorang wanita yang luar biasa, akan jatuh cinta dengan pria biasa. Ketika Jericho Lee mendengar suara itu, dia mendongak untuk melihat wajahnya yang sedikit tidak puas dan mengerutkan kening, saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Itu kamu. Kamu sangat menyebalkan. Wanita ini seperti lalat. Jangan mengira dia cantik, dia akan berhati lembut dan mendongak. Mendengar Jericho Lee mengatakan dia kesal, Ruan Qingqing membelalakkan matanya, dan ekspresi di wajahnya langsung mengeras. Selama ini, dengan penampilannya yang luar biasa, dia telah dikejar oleh banyak pria. Dia berpikir bahwa setiap pria harus menyanjungnya ketika dia bertemu dengannya, tetapi sekarang Jericho Lee tidak menganggap dirinya serius. Apakah kamu tuli? Kamu sedih? Keluar dari sini Jericho Lee langsung menoleh, nadanya acuh tak acuh, bercampur dengan sedikit rasa jijik. Ruan Qingqing bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria bersikap begitu tidak tahu malu padanya. Karena terkejut, dia memiliki keraguan dan rasa ingin tahu tentang Jericho Lee. Dia terlihat sangat cantik. Apakah Jericho Lee tidak tahu sama sekali? Atau apakah Jericho Lee sudah memiliki Mo Ling Yan, jadi dia berpura-pura meremehkannya? Itu pasti. Bab 687. Ruan Qingqing merasa kedinginan dan berpikir bahwa dia telah menemukan kebenaran. Dalam sekejap, penilaiannya terhadap Jericho Lee menjadi munafik. Berpura-puralah menjadi nyata, aku tidak yakin kamu tidak tahu apa-apa. Ruan Qingqing sangat meremehkan, sangat menghina. Apakah kamu pikir kamu bisa menutupi apa yang sebenarnya kamu pikirkan dengan mengatakan itu? Ruan Qingqing mencibir. Jericho Lee mengerutkan kening lebih dalam, apakah kamu seorang wanita? Biarkan kamu pergi. Apakah kamu tuli? Suaranya sangat keras, dan orang-orang yang bermain di sebelah segera terdiam dan menoleh untuk melihat. Berpura-pura. Kamu terus saja berpura-pura. Ruan Qingqing sangat yakin bahwa Jericho Lee adalah seorang munafik. Jericho Lee bersenandung dingin, siapa kamu? Siapa yang memenuhi syarat untuk mengomentari saya di sini? Kamu pikir kamu seorang wanita dan aku akan membiarkanmu? Aku penasaran bagaimana Ling Yan bisa mengenal teman sepertimu. Dia telah melihat banyak wanita seperti Ruan Qingqing dan membenci mereka dari lubuk hatinya, Ruan. Qingqing tidak menyerah sama sekali, mencibir dan menyindir, sama sepertimu, Ling Yan akan menyukaimu. Kamu pasti berbohong kepada Ling Yan dengan kata-kata manismu, haha, wanita idiot. Dia menipu Mo Ling Yan. Mo Ling Yan-lah yang mengejarnya. Jika bukan karena ketulusan dan kegigihan Mo Ling Yan, dia mungkin tidak akan bersama Mo Ling Yan sama sekali. Apa katamu? Ruan Qingqing tercengang. Pergilah. Jericho Lee menegur dengan dingin. Wajah Ruan Qingqing menjadi kaku di tempat yang sama. Pertama kali dia diperlakukan seperti ini, dia tidak bisa beradaptasi. Muncul. Dasar bajingan. Su Ziqiang menghancurkan pentungan di tangannya dan bergegas ke sisi Ruan Qingqing. Qingqing, ada apa denganmu? Ruan Qingqing tidak berkata apa-apa dan menatap Jericho Lee.
Su Ziqiang sangat marah. Selama periode ini, dia mengejar Ruan Qingqing. Sejak pertama kali melihat Ruan Qingqing, dia terkejut dan bersumpah untuk tidak menikahi Ruan Qingqing. Kini Dewi di hatinya begitu dianiaya oleh pria lain. Dia marah kecuali kemarahan. Su Ziqiang menatap mata kanibal. Nak, apakah kamu lelah hidup? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Jericho Lee menoleh dengan acuh tak acuh. Apa yang harus kukatakan, itu ada hubungannya denganmu. Orang ini berpikiran terlalu luas. Kamu. Qingqing adalah wanita yang kusuka. Jika kamu mempermalukannya, kamu mempermalukan aku. Su Ziqiang mengertakkan gigi. Su Ziqiang, diamlah. Ruan Qingqing memelototinya, kamu tidak punya hak untuk mengklaim bahwa aku adalah wanitamu dimanapun. Qingqing, aku membantumu. Su Ziqiang, dengan kata-katanya yang lurus, menatap Jericho Lee, nak, segera minta maaf kepada Qingqing. Apa yang kamu? Apa hubungannya aku minta maaf atau tidak? Wajah Jericho Lee tampak jijik. Bagaimana anak-anak dari keluarga besar ini bisa mempunyai masalah seperti itu? Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Beberapa orang menarik napas dingin, melebarkan mata dan memandang Jericho Lee dengan tidak percaya. Apakah orang ini gila? Benar-benar menghina tuan dari keluarga Su Ziqiang. Apakah menurutnya hidupnya terlalu panjang? Fu Bai bahkan lebih terkejut lagi. Menurutnya Jericho Lee juga gila. Dia baru saja memberitahunya untuk tidak berbenturan dengan Su Ziqiang atau memprovokasi Su Ziqiang. Akibatnya, orang ini menutup telinga terhadap perkataannya. Apakah orang ini sedang sekarat? Su Ziqiang kini menjadi sorotan di keluarga Su. Karena bakatnya yang luar biasa dalam ilmu bela diri, ia bisa dikatakan menginginkan angin mendapat angin dan hujan mendapat hujan. Seorang jenius di bar adalah bunuh diri. Bagus. Su Ziqiang benar-benar marah, dengan senyum muram di wajahnya. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Beri aku namamu. Idiot. Jericho Lee memutar matanya. Kamu milik Su Ziqiang, kemarahannya bertambah. Nak, kamu sekarang sendirian. Dia akan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Mendengar ini, Jericho Lee terkekeh, haha. Apakah kamu berumur 3 tahun? Dia menemukan bahwa ucapan Su Ziqiang pada umumnya tidak naif. Lajang. Hanya anak-anak yang tidak bisa berkelahi satu sama lain. Kamu. Wajah Su Ziqiang berubah, mengertakkan gigi, Jika kamu tidak berani, katakan saja, baiklah, bandingkan saja, bandingkan apa? Wajah Jericho Lee tidak masalah. Lebih baik daripada biliar. Su Ziqiang menjabat tangannya dan menunjuk ke tenis meja di sampingnya, dan mengedepankan item kompetisi. Jericho Lee menoleh dan menyapu matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia setuju, oke. Ini lebih baik dari biliar. Bagaimana dengan taruhannya? Jika kamu kalah, segera berlutut dan minta maaf kepada Qingqing. Su Ziqiang berkata dengan jahat. Kekanak-kanakan. Jericho Lee sangat membenci Su Ziqiang di dalam hatinya. Dia berjuang untuk seorang wanita. Betapa menyedihkannya pria ini. Tapi dia tidak melakukannya. Tidak peduli apa itu Su Qiang, bagaimanapun juga, hasil inilah yang dia inginkan. Bagaimana jika saya menang? Saya tidak akan kalah. Jericho Lee mengacungkan jari telunjuknya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Ada pengecualian untuk semuanya. Bagaimana jika kamu benar-benar kalah? Aku tidak ingin beberapa orang melakukan default. Wajah Su Ziqiang memerah ketika dia tercekik. Dan dia tega mengupas dan menelan nyawanya. Itu bagus. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Kamu tidak perlu berlutut dan meminta maaf. Kamu akan menghilang dari pandanganku secepat mungkin. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Jericho Lee tertawa dingin. Ini adalah provokasi, tapi juga penghinaan, sehingga Su Ziqiang sangat marah hingga dia hampir melompat. Itu kesepakatan. Sampai jumpa, kamu berlutut dan meratap. Melihat bahwa mereka telah membuat perjanjian perjudian yang konyol, para penonton tidak dapat menahan tawa getir. Sungguh konyol melihat apa yang telah mereka lakukan. Fu Bai mendatangi Jericho Lee dan menikam lengannya. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Kurang pengetahuan. Bukankah aku baru saja mengingatkanmu, jangan memprovokasi dia, bagaimana kamu bisa menganggap kata-kataku sebagai telinga yang tuli? Jelas dia sudah mengatakan itu, tapi Jericho Lee tidak menganggapnya serius. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, jangan khawatir, aku yakin. Awalnya, dia khawatir tentang bagaimana cara mengedepankan permainan biliar. Alhasil, Su Ziqiang berinisiatif mengirim bantal ke pintu. Dia mengantuk. Apakah kamu yakin? Fu Bai menatapnya dengan curiga, benarkah?
Bisakah kamu bermain biliar? Tidak. Apakah kamu pernah bermain biliar sebelumnya? Mendengar jawaban Jericho Lee, Fu Bai terdiam saat itu. Kamu tidak bisa bermain tenis meja, jadi kamu bertaruh. Apakah kamu sudah gila? Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Awalnya Jericho Lee mengatakan dia yakin. Dia mengira Jericho Lee juga pemain tenis meja yang bagus, tapi dia tidak bermain sama sekali. Apakah pria ini monyet? Orang lain mau tidak mau terlihat aneh dan menganggap orang ini gila. Su Ziqiang bahkan tertawa terbahak-bahak, haha. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mendengarnya? Dia belum pernah bermain biliar sebelumnya. Beraninya dia mengajakku bermain biliar. Saya khawatir beberapa orang sudah gila. Bab 688. Wajah Ruan Qingqing menunjukkan sarkasme, dan dia memandang Jericho Lee dengan rasa jijik dan jijik. Awalnya, Jericho Lee memarahinya dan menyuruhnya pergi, yang membuatnya benci. Sekarang melihat wajah arogan Jericho Lee, aku hanya merasa Mo Lingyan sudah gila dan telah menemukan pria yang luar biasa. Meskipun Su Ziqiang tidak pandai tenis meja, dia juga kelas 1. Ia juga telah mengikuti beberapa kompetisi dan memenangkan beberapa tempat teratas. Dengan kekuatan seperti itu, mudah untuk menghadapi orang awam yang belum pernah bermain tenis meja. Sungguh orang yang menyedihkan. Betapa sedihnya Lingyan Ruan Qingqing melihat penampilan menyedihkan Jericho Lee yang berlutut di tanah setelah dia kalah. Dalam menghadapi ejekan publik, Jericho Lee selalu mempertahankan wajah tenang, meletakkan tangannya, kurangi omong kosong, untuk balapan dengan cepat. Baiklah. Apakah Anda ingin kalah lebih awal? Ini pertama kalinya Su Ziqiang melihat orang bodoh seperti itu. Saat orang lain melihat musuh yang kuat, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Dia begitu baik sehingga dia berinisiatif menabrak moncong senjatanya karena takut dia tidak akan kalah telak. Pada saat ini, Jining tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Anak muda, apakah kamu benar-benar mempertimbangkannya?" Meski terlihat sederhana, namun sulit untuk dimainkan dengan baik. Jangan kehilangan muka karena dorongan hati. Wajah Jericho Lee tenang, setenang air, aku punya ideku sendiri. Mendengar ini, Jining tidak bisa menahan nafas. Itu saja. Jika dia tidak membujuk, dia akan menyerah. Itu bukan urusannya. Jika dia ikut campur dalam bisnisnya, dia mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Su Ziqiang mengambil tongkat dan melemparkannya ke tangan Jericho Lee. Jericho Lee mengambilnya dan mendengarnya mencibir. Untuk menghindari tuduhan menindas pemula, saya akan memberikan sedikit demonstrasi dan menuangkan air ke dalamnya. Tuan Ji, tolong jadilah wasit, ya. Jining mengangguk. Setelah beberapa saat, lokasi tersebut dibersihkan, dan semua penonton mundur untuk memberikan ruang yang cukup. Jining berpikir sejenak dan berkata, anak muda, ini pertama kalinya kamu bermain tenis meja. Untuk menghindari kesalahan di kemudian hari, kamu harus mencobanya sebentar. Izinkan saya menjelaskan aturan permainannya kepada kamu. Terima kasih banyak. Jericho Lee tersenyum. Yang pertama adalah cara bermain dasar. Tenis meja berbeda dengan bola basket dan sepak bola pada umumnya. Cara bermain yang umum adalah mencoba segala cara untuk memasukkan bola langsung ke gawang, meskipun Anda mencetak gol. Biliar berbeda, Anda harus memainkan bola putih dulu. Sama sekali tidak bisa memulai bermain dari bola lain, jika tidak akan dinilai melanggar peraturan dan membuat kesalahan secara langsung. Tersingkir Jining menjelaskan aturan tenis meja dengan suara yang dalam. Jericho Lee mengangguk dan melihat ke meja. Ada banyak bola berwarna di atasnya, tapi hanya ada satu bola utama berwarna putih. Akan kutunjukkan padamu, Jining mengambil tongkat, pergi ke posisi bola utama putih, lalu merangkak terus meja, mengulurkan tangan kirinya, memegang tongkat di tangan kanannya, dan meletakkannya di posisi mulut harimau di tangan kirinya. Ujung tongkat direntangkan sedikit. Soalnya, postur biliar itu seperti ini. Ini mungkin sedikit berbeda sesuai dengan situasi sebenarnya, tapi hampir sama. Kemudian pada saat bermain, ujung klam harus mengarah ke bola utama putih. Gunakan bola utama putih untuk memukul bola warna lain, dan memukulkan bola sasaran ke dalam kotak kecil di pojok meja, meskipun Anda skor. Secara khusus kita harus memperhatikan penggunaan ketangkasan, bukan kekerasan, karena bola berbentuk bulat, sudut, posisi, kekuatan tongkat akan mempengaruhi dampak akhir bola keluar dari jalur dan arah. Cara tradisional cara bermainnya adalah 8 bola. Selain itu, totalnya ada 15 bola hitam. Yang ingin Anda bandingkan kali ini adalah cara bermain 8 bola, artinya jika Anda memukul bola terlebih dahulu, Anda akan memenangkan permainan. Warna berbeda dari bola, skornya berbeda, bola merah 1 poin, bola kuning 2 poin, bola hijau 3 poin,
bola coklat 4 poin, bola biru 5 poin, bola merah muda 6 poin, bola hitam 7 poin. Dalam permainan 8 bola tradisional, kami tidak menghitung skornya, tetapi hanya melihat jumlah golnya. Jika itu snooker, itu 22 bola. Anda perlu memperhatikan poin ini dengan baik, selanjutnya, saya akan menunjukkan cara bermainnya. Karena itu, Jining mengulurkan tangannya dan mendorong tongkat itu ke depan dengan tangan kanannya. Ujung tongkat menamparkan bola. Bola utama putih langsung membentur bola merah, yang dipantulkan kembali oleh benturan yang kuat, meluncur lurus menuju lubang di pojok, dan akhirnya jatuh ke dalam grid. Lihat, itu cara dasar bermainnya. Biarkan bola putih mengenai bola lain dan biarkan bola lainnya jatuh ke dalam grid. Penting untuk dicatat bahwa bola putih tidak bisa masuk dengan sendirinya, jadi gagal setelah mendengarkan untuk penjelasannya, Jericho Lee mungkin punya pemahaman. Cobalah sendiri. Jining menyerah. Jericho Lee mengangguk, membawa tongkatnya ke posisi di sebelah bola utama putih, dan kemudian mempelajari postur Jining tadi. Dia menyiapkan pentungan, menundukkan kepala, menatap lurus ke garis horizontal kedua bola, lalu mengacungkan tangan kanannya ke depan. Muncul. Bola terayun lurus, terbang keluar dan menggelinding ke tanah. Seluruh penonton terdiam sejenak, dan seketika semua orang tertawa. Ini benar-benar pemula. Terlihat seperti ini, kaulah yang belum berlatih sama sekali. Lucu sekali bolanya tidak bisa dimainkan dengan baik. Banyak orang tertawa dan menyaksikan pembelajaran postur Jericho Lee, namun hasilnya mengejutkan mereka. Melihat ini, Fubai mengerutkan kening dan menghela nafas. Kamu yang meminta. Jika Anda ingin bermain biliar dengan baik, itu bukan masalah waktu. Hanya dengan penjelasan Jining, kamu bisa bermain dengan baik. Kamu bercanda. Su Ziqiang mencibir dan berkata, oh, itu tangan kanan emas. Ini benar-benar membuka mata saya. Saya tidak tahu bagaimana Anda memiliki keberanian untuk menantang saya. Awalnya, Jericho Lee mengatakan bahwa dia belum pernah bermain tenis meja. Dia sedikit curiga di dalam hatinya. Menurut akal sehat, ia selalu berpikir bahwa karena Jericho Lee berani menjanjikan permainan tersebut, ia harus memiliki landasan. Namun hasilnya sangat berbeda dari yang dia pikirkan. Jericho Lee adalah seorang pemula yang super. Dia bahkan tidak dapat menemukan tempat yang tepat untuk bermain di klub. Su Ziqiang berpikir dia akan menang. Ruan Qingqing bahkan lebih meremehkan, barang seperti itu juga menantang Su Ziqiang. Aku tidak tahu. Jining juga merasa kasihan. Menurutnya Jericho Lee terlalu ceroboh, tapi masuk akal jika Jericho Lee tidak bisa bermain bagus. Hanya wajah Jericho Lee yang tenang. Dia dengan santai meletakkan tongkatnya dan mengambil bola di tanah. Bolanya lebih keras dari yang saya kira, tapi bukan apa-apa. Su Ziqiang membenci Leng Ham. Karena kamu begitu percaya diri, biarkan aku mempelajari keterampilanmu yang sebenarnya. Su Sao Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan dan mundur diam-diam. Baru saja, dia benar-benar merasa tenis meja jauh lebih sulit dari yang dia kira. Dia mengendalikan klub sedikit lebih keras, tapi dia tidak mengontrol kekuatannya dengan baik dan memukul bola. Tentu saja, jika dia bingung, apakah dia akan kalah? Tentu saja dia tidak khawatir akan kalah. Mungkin sangat sulit bagi orang lain untuk mengendalikan kekuatan mereka, tetapi bagi mereka itu sangat sederhana. Anda tahu, dia adalah obat tradisional Tiongkok. Dia biasanya menusuk orang dengan jarum perak setiap hari. Jika Anda tidak bisa mengontrol kekuatannya dengan baik, apa masalahnya? Tadi, saat dia memukulnya, dia tidak tahu berapa banyak bagian yang harus digunakan. Sekarang dia yakin. Tentu saja, ia tidak mengetahui semua aturan, postur, dan posisi pemain biliar, namun hal itu tidak menghalanginya untuk memenangkan permainan. Karena dia mempunyai kemampuan untuk tidak pernah lupa. Bab 689. Su Ziqiang mendengus penuh kemenangan. Dia meraih tongkat pemukul dan pergi ke meja. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Saat bola pertama kali diservis, dia mengirimkan bola putih untuk memecah bola. Tengah meja. Kemudian, dia menggerakkan langkahnya dan menemukan posisi yang tepat lagi. Bola putih mengarah ke bola berwarna. Pop. Dengan suara yang jelas, bola putih itu melesat seperti anak panah yang tajam dan mengenai bola merah dengan keras. Dengan bantuan gaya pantulan, bola merah lurus ke belakang dan menggelinding ke dalam grid dengan mantap. Bola putih tidak berhenti karenanya. Setelah memantul, ia langsung memantul ke bola merah lainnya. Pop. Saat kedua bola bertabrakan, bola merah mengubah lintasannya dan menggelinding ke arah grid di tepi tengah desktop. Bola itu menyentuh net. Bola putih berhenti. Cantik. Servis pertama adalah 2 bola. Hebat sekali. Keterampilan Su Sao telah meningkat pesat.
Saya khawatir lawan akan mendapat tekanan. Pada gol pertama, Su Ziqiang mencetak 2 poin yang cukup mengejutkan. Meski di mata orang seperti Jining, itu bukan apa-apa, tapi bagi Fu Bai, skill mereka cukup bagus. Su Ziqiang memandang Jericho Lee dan berkata, giliranmu. Permainannya sistemnya bulat, satu orang satu gol, tapi seberapa banyak yang bisa dicetak tergantung kemampuannya masing-masing. Jika seseorang bisa mencetak beberapa gol dengan satu gol, seseorang hanya bisa mencetak satu gol dengan satu gol. Jika terlalu banyak gol, mereka tidak bisa melakukannya. Jericho Lee terdiam dan pergi ke sisi meja. Ia mengamati terlebih dahulu pembagian bola di meja bawah, kemudian menuju ke posisi bola putih dan mengatur postur tubuhnya. Baru saja, dia mengamati postur Su Ziqiang, menggunakan kemampuannya untuk tidak pernah lupa, dia dengan jelas menuliskan poin utama dari gerakannya. Bola pertama ini, saya akan mencoba Zenki, jika saya bisa menggunakannya. Ada dugaan di benaknya yang perlu segera dibuktikan. Setelah mengatur postur tubuhnya, dia mengatur pernapasannya. Pada saat tertentu, matanya tertuju, dan tongkatnya dipukul dengan keras. Muncul. Bola putih seperti anak panah cepat, menembaki bola putih langsung meledak dengan kecepatan yang sangat mengerikan, membentur bola merah. Muncul. Ada suara tajam lainnya. Bola merah menggelinding lurus ke arah berlawanan dan tertangkap. Bola putih memantul ke meja dan berhenti. Bagaimana mungkin? Dia menang. Kebetulan, itu pasti kebetulan. Keberuntungan apa yang kamu punya? Kamu dipukul. Semua orang tercengang, dan segera mulai bertanya satu persatu. Mereka mengira Jericho Lee beruntung bisa mencetak gol. Bahkan Su Ziqiang mengangkat alisnya dengan curiga, orang ini, semoga berhasil. Meskipun dia tidak senang, dia mencetak sebuah gol dan mencetak 1 poin. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia mengakui bahwa Jericho Lee mencetak gol dengan kekuatan. Jining memutar alisnya dan menatap Jericho Lee dengan sedikit makna yang dalam. Berbeda dari ejekan orang lain, visinya berbeda dari orang biasa. Bagaikan dua kacang polong, Jericho Lee dengan jelas melihat gerak dan postur Jericho Lee yang persis sama dengan tangan standar lama. Bukan seperti seorang pemula super yang tidak bermain tenis meja. Dan seorang pemula, bagaimana bisa dalam waktu sesingkat itu, menangkap kekuatan bola, dan membiarkan bola jatuh ke dalam gawang? Salah. Fu Bai membuka mulutnya. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan mencetak gol. Meski begitu hanya 1 gol, dia juga terkejut. Tahukah Anda, Jericho Lee memukul bola, tapi dia hanya menyentuh tongkatnya. Sebenarnya, ini adalah kedua kalinya dia menyentuh tongkat itu, dan dia benar-benar mencetak gol. Itu konyol. Ruan Qingqing mengangkat alisnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit amarah, penuh kebencian. Semua orang kesal, tapi Jericho Lee sangat senang. Bagus. Benar saja, sama seperti yang saya kira. Menggunakan ki dapat meningkatkan penguasaan bola, dan bahkan lintasan bola pun dapat dikendalikan. Awalnya, dia berspekulasi bahwa penampilan bagus Su Ziqiang mungkin terkait dengan keberadaannya. Seorang pejuang. Jika Su Ziqiang menggunakan ki aslinya untuk mengontrol bola, dia mungkin bisa meningkatkan penguasaan bola. Ternyata itu persis seperti dugaan Jericho Lee. Pada saat Zenki dimasukkan ke dalam bola melalui pentungan, ia jelas dapat merasakan peningkatan penguasaan bola, seolah-olah lintasan bola dapat diprediksi. Setelah tahap dasar, ki yang sebenarnya dapat dilepaskan secara bertahap. Ki adalah bagian dari tubuh. Menutupi bola sama dengan mengubah bola menjadi bagian dari tubuh Anda. Secara alami, penguasaan bola akan sangat ditingkatkan. Kekuatan Jericho Lee saat ini berada di tahap akhir pembukaan lembah, dan dia telah lama menggunakan ki aslinya untuk melepaskannya. Sangat masuk akal baginya untuk mempunyai efek seperti itu. Dengan baik. Bagaimana jika Anda mencetak gol? Anda tidak kalah dengan saya. Su Ziqiang sangat tidak yakin. Dia segera meraih tongkat itu dan pergi ke meja. Kali ini, momentumnya sedikit berubah. Jericho Lee dengan jelas merasakan bahwa ketika Su Ziqiang memukul tongkat, dia mengirimkan fluktuasi ki yang sebenarnya. Dia mengatur posisinya dengan hati-hati dan memukul tongkatnya. Pop. 2 combo yang indah, dan 2 poin. Sangat bagus. Saat bola masuk ke gawang, Su Ziqiang menunjukkan senyum puas di wajahnya. Su Shao mengambil 2 poin lagi. Itu Su Shao. Apakah Su Shao bermain di level super hari ini? Jangan bicara omong kosong, ini operasi normal. Semburan pujian, kali ini, Su Ziqiang mendapat 4 poin. Giliranmu. Aku tidak percaya. Keberuntunganmu sama bagusnya dengan sekarang. Su Ziqiang menyindir. Jericho Lee tertawa tetapi tidak berkata apa-apa.
Sekarang dia sudah menguasai triknya, dia diterima. Kekuatan Su Ziqiang di masa-masa awal Kai Guang jauh lebih buruk daripada kekuatan seorang pejuang di akhir periode pembukaan lembah. Meskipun dia tidak memainkan bola, tetapi dalam hal penggunaan ki dan kontrol, kehidupan Su Ziqiang tidak bisa menandinginya. Jericho Lee pergi ke bola putih, mengatur tongkat, menyesuaikan postur tubuhnya, dan ki asli di dantian menyembur keluar, menyatu ke lengannya, dituangkan ke dalam tongkat gawang, dan kemudian dipadatkan menjadi satu titik. Muncul. Pada saat memukul tongkat, Zenki meledak dan menutupi bola sepenuhnya. Jericho Lee bisa dengan jelas merasakan lintasan bola. Muncul. Dengan suara yang jernih, bola putih terus membentur bola merah dan bola sasaran jatuh ke gawang. Apa? Pukul lagi. Tidak mungkin, bukan. Apa aku sedang bermimpi? Beberapa orang membuat panggilan yang luar biasa. Mereka mengira Jericho Lee beruntung untuk pertama kalinya, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Bola tidak berhenti. Setelah memukul bola merah, ia kembali memantul dan berguling ke barat laut dengan sudut 45 derajat. Ada bola kuning. Muncul. Bola hijau itu dipukul dan jatuh ke gawang dengan sangat mudah. Apa? Dua berturut-turut. Kamu memukul dua sekaligus. Aku tidak punya mata, kan? Terjadi keributan lagi. Bola masih bergulir. Setelah bola hijau mengenai sudut garis lurus 45 derajat di bawah kanan. Muncul. Bola hijau jatuh ke dalam jaring. San Lian. Orang jadi gila, ada yang langsung menuangkan AC, takut kaki empuk. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Jericho Lee mencetak 3 gol berturut-turut. Itu konyol. Curang, kan? Jining mengangkat alisnya, ekspresi terkejut di matanya, lalu mengangguk sambil berpikir, sudut mulutnya mulai tersenyum. Menarik. Fu Bai membuka mulutnya dan mengusap matanya untuk memastikan dia tidak silau. Dia tidak bisa menahan tawa getir, bukankah aku bangun hari ini? Seseorang yang belum pernah bermain bola, sebenarnya bermain triple. Brengsek. Wajah Su Ziqiang sangat muram sehingga dia tidak bisa menerima pemandangan itu. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa memukul 3 bola sekaligus? Bab 690. Su Ziqiang menjadi gila. Dia mengira Jericho Lee adalah orang awam. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan klub dengan baik saat pertama kali bermain. Penampilan awal Jericho Lee pun sejalan dengan hal tersebut. Namun, sejak awal kompetisi resmi, Jericho Lee tiba-tiba mencetak gol, yang membuatnya terkejut. Kini Jericho Lee mencetak 3 angka berturut-turut. Sekarang Su Ziqiang tidak bisa tenang lagi. Dia bermain sangat baik dan bahkan menggunakan energi aslinya untuk mencetak 2 gol sekaligus. Apakah Jericho Lee lebih baik dari dia? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Entahlah. Aku hanya bermain sesuai perasaanku. Kenapa, kamu kaget? Jericho Lee tidak tersenyum. Itu yang kami inginkan. Baru saja bola ketiga dengan enggan masuk ke gawang, pada akhirnya ia tidak terbiasa dengan permainan biliar, hanya bisa mengandalkan kekuatan nyata untuk mengontrolnya. Untungnya, dia mahir dalam penggunaan ki sejati dan memiliki dasar yang baik, yang jauh dari sebanding dengan Su Qiang, jadi dia terkejut dengan efek mengendalikan ki sejati. Sekarang dia mendapat 4 poin dan dia menyamakan skor. Tentu saja, ini bukan yang terpenting adalah memberikan dampak psikologis yang besar pada Su Ziqiang. Su Ziqiang berpikir bahwa dia akan menang, tetapi dia akan sangat bingung ketika mengetahui lawannya sangat dingin. Jika dia tidak mengontrol dengan baik di game berikutnya, dia tidak akan bermain bagus. Kompetisi ini, Jericho Lee menang. Sial. Su Ziqiang marah. Orang ini berbicara seperti biliar adalah olahraga yang sangat sederhana. Menurutnya, Jericho Lee sengaja mengejeknya. Orang-orang di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk dan berkata, Su Shao, kamu jangan panik. Sekarang skornya datar, kamu masih punya peluang, ya, selama kamu bermain normal di pertandingan berikutnya, kamu kemungkinan besar untuk menang. Kali ini, dia jelas kedinginan dan bermain di level super. Dia tidak bisa mencetak 3 gol setiap saat. Su Shao, kamu tidak memiliki tekanan psikologis. Orang terus membujuk, biarkan Su Ziqiang tenang. Di hadapan Jericho Lee, seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya, mereka tidak menyukainya, jadi mereka tidak ingin Jericho Lee menang sama sekali. Jericho Lee melihat ke arah kerumunan dengan senyuman dan merasa lucu. Kenyamanan. Apakah ada yang begitu menghibur? Saya khawatir itu bukan kenyamanan, tetapi kenyamanan akan membuat Su Ziqiang semakin stres. Jangan katakan itu. Su Ziqiang menghentikan kerumunan, meraih klub dan pergi ke meja. Beberapa kali kemudian, suasana hatinya menjadi tenang, lalu menatap meja, mengatur posisinya. Muncul.
Bola putih adalah dua bola indah lainnya berturut-turut. Bagus. Dua berturut-turut, 2 poin. Penampilan Su Shao hari ini benar-benar mantap. Tidak ada kesalahan sama sekali. Aku tahu Su Shao tidak akan mengecewakan kita. Penonton bersorak, dan penampilan Su Ziqiang sangat luar biasa. 3 kali berturut-turut, level permainan seperti itu dianggap sangat merugikan. Dulu, ketika Su Ziqiang datang ke sini untuk bermain, seringkali dia hanya bisa mencetak 1 gol, kadang-kadang dia bisa mencetak 2 gol. Permainan level super mutlak. 2 poin. Jining mengangguk, atas penampilan atau pengakuan Su Ziqiang. Performa seperti itu sangat stabil. Pantas saja Su Ziqiang berhasil meraih beberapa juara pertama dalam kompetisi tersebut. Dia mengerti. Terlalu stabil. Su Ziqiang merasa lega melihat dia mengambil 2 poin lagi, sangat bagus. Selama saya mendapatkan 2 poin lagi di babak berikutnya, saya akan menang. Fu Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam bahwa Su Ziqiang adalah pemain terbaik di antara mereka. Di sebelah ruang Qingqing, ekspresinya sedikit mereda. Baru saja Jericho Lee mencetak 3 gol, yang membuatnya sedikit khawatir. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Jericho Lee tiba-tiba menjadi begitu kuat, dia membencinya dan berharap dia akan kalah. Sekarang melihat Su Ziqiang bermain stabil, dan mendapatkan 2 poin, sudah melihat harapan kemenangan, dia sangat senang. Jika Jericho Lee kalah, dia bisa memberinya pelajaran. Sambil memegang tongkat, Su Ziqiang menghampiri Jericho Lee dan berkata, "Nak, kamu menyerah. Kamu tidak punya peluang untuk menang." Su Ziqiang bersenandung dingin, "Tidak bisakah kamu melihat bagaimana perangnya sekarang? Saya sudah mendapat 6 poin, selama saya mencetak 2 poin di babak berikutnya, saya akan mendapat 8 poin, dan saya menang. Kamu akan mengalahkanku dengan... Oh, apakah kamu yakin bisa mendapatkan 2 poin di babak selanjutnya?" Orang ini sangat percaya diri. Saya mendapat 2 poin setiap kali, dan saya yakin saya akan mendapatkan 2 poin di babak berikutnya. Bahkan jika Anda bermain melebihi level Anda di babak ini dan mendapatkan 3 poin, skor totalnya adalah 7 poin, itu bukan A menang. Babak selanjutnya saya hanya perlu berjanji untuk mendapatkan 2 poin, saya akan memenangkan Anda 8-7. Su Ziqiang cukup percaya diri, dia juga yakin penuh bahwa dia akan mendapatkan 2 poin di babak berikutnya. Wajah Su Ziqiangmu menjadi kaku, mulut bebekmu tidak terlalu keras untuk mati. Saya kalah, dan saya masih berdebat di sini. Ya, mereka semua kalah, dan mereka masih di sini berbicara omong kosong. Kamu tidak boleh kalah. Karena kamu tidak boleh kalah, jangan berjanji untuk berkompetisi di awal. Yang hilang sekarang adalah wajahmu. Konyol. Semua orang mencibir, jelas tidak ada yang optimis Jericho Lee bisa menang. Dengan kata lain, wajah kemenangan Su Ziqiang terlalu besar, yang membuat mereka merasa Su Ziqiang menang. Saat ini, Fu Bai pergi ke Jericho Lee dan menepuk pundaknya, "Bung, akui kekalahan. Anda telah kalah. Tidak ada peluang untuk menang. Sekarang jika kamu berinisiatif untuk mengaku kalah, mungkin Su Shao bisa terbuka dan tidak ingin kamu berlutut dan memohon ampun." Setelah itu, dia melihat ke arah Su Ziqiang lagi, "Su Shao, semuanya mundur. Jangan mengejar urusannya. Untuk wajahku, bagaimana kalau melepaskannya? Ini berakhir dengan permintaan maaf. Biarkan dia pergi. Aku berjanji dia tidak akan muncul di hadapanmu lagi." Nah, apa gunanya janjimu? Dan dia baru saja mengatakan itu pada Qingqing dan mempermalukanku. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Ketekunan Su Ziqiang jelas masih dalam amarahnya. Ini. Wajah Fu Bai menunjukkan ekspresi malu, "Su Shao, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tidak bisakah kamu membiarkannya begitu saja? Mimpi." Su Ziqiang mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan menyeringai, dia harus membayar atas perilakunya. Jika dia tidak berlutut dan bersujud minta ampun hari ini, dia tidak bisa keluar dari klub ini. Ada keheningan. Fu Bai terdiam dan menghela nafas tak berdaya. Dia kembali menatap Jericho Lee dan berkata, "Saudaraku, tolong bantu dirimu sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda. Itu hanya kamu. Ini sangat sembrono. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda berjanji untuk memenangkan permainan ini tanpa peluang apapun?" Mendengar ini, Jericho Lee tidak senang atau marah, dan suaranya seperti angin sepoi-sepoi, "Yah, kurasa aku tidak akan kalah. Aku harus menjadi pemenangnya. Dan dia tidak punya putaran berikutnya."